Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam sharing sirah, mendalami kisah, mengambil hikmah. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berbicara tentang perang Badar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan yang gilang gemilang kepada kaum muslimin, menjadi kemenangan yang fenomenal, dan ini adalah sangat menyakitkan bagi orang-orang kafir Quraisy. Sampai-sampai mereka kemudian ketika pulang ke Mekah itu diolok-olok. Tetapi apa jawaban orang-orang yang pulang, orang-orang kafir Quraisy yang kalah dan kemudian pulang itu? Kalian nggak nyangka, kalian nggak tahu apa yang terjadi ya di perang Badar itu. Kami melihat bukan saja kami melawan pasukan Muhammad yang jumlahnya 313 itu, akan tetapi di antara langit dan bumi itu ada pasukan yang baju putih, dan kemudian mereka melesat berkelebat-kelebat. Kemudian kalau sudah dekat dengan kami, seolah-olah kami ini tinggal menyerahkan leher kami saja untuk disembelih dan sebagainya. Tetapi ketika kemudian mereka mengalami pulang dan kemudian diolok-olok dan sebagainya, maka kemudian mengadulah kepada Abu Sufyan, dan sampai-sampai kemudian Abu Sufyan mengatakan, bersumpah tidak akan menyentuh air sampai kembali menyerang kaum muslimin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya kemudian pasca perang Badar itu ya, nama Islam dan juga Rasulullah SAW dan kaum muslimin serta ajaran agama ini menjadi semakin berkibar, dan banyak sekali orang-orang yang kemudian mempertimbangkan untuk beberapa kaum di sekitar Madinah dan kemudian di sekitar Mekah, di sekitar Arab itu mulai mempertimbangkan, ini benar-benar sebuah kekuatan yang baru, sebagai sebuah ideologi yang baru, agama yang tidak bisa diremehkan dan sebagainya, ketika sebelumnya mungkin dia belum mendapatkan hidayah dan seterusnya. Nah, karena itu kita baca setelah terjadi perang Badar tersebut ya, Abu Sufyan yang sempat bersumpah tidak akan menyentuh air itu, karenanya kemudian mengajak 200 pasukan untuk bermaksud menyerang Muhammad SAW bersama dengan kaum muslimin ya. Akhirnya mereka datang dan kemudian minta izin kepada namanya Salam bin Miskam, itu pimpinan dari Yahudi Bani Nadir ya, untuk menginap di tempatnya ya. Nah, ketika kemudian mencoba untuk menginap di sana ya, Rasulullah SAW mendapatkan informasi tentang perjalanan 200 pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan tersebut, maka kemudian Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk kemudian mengejarnya, untuk menghadapinya ya. Ketika kemudian tahu informasi bahwa ternyata gerakan dari 200 pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan tadi sudah diketahui oleh Rasulullah SAW, maka kemudian Abu Sufyan segera kemudian berlari kembali, dan kemudian agar tidak terkejar, maka kemudian dijatuhkan begitu banyak tepung-tepung yang mereka bawa ya, yang karenanya kemudian disebut dengan perang Syawik ya, perang di mana banyak sekali tepung-tepung yang kemudian menjadi ghanimahnya. Teman-teman saya rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah beberapa peristiwa-peristiwa di seputar sebelum perang Uhud, kemudian di 1 tahun kemudian. Ya, ada satu lagi juga peristiwa di mana salah satu dari semisal perang ya, atau syariah ya, syariah yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya adalah pengusiran Bani Qainuqa ya, salah satu suku Yahudi yang ada di Madinah ya. Penyebab dari penyerbuan atau pengepungan Rasulullah SAW ya kepada Bani Qainuqa itu adalah satu ya, Bani Yahudi Bani Qainuqa itu seringkali menyakiti kaum muslimin. Salah satunya adalah ketika mengganggu seorang muslimah ya, muslimah di pasar, dicoba dikasih tali jilbabnya, ketika kemudian berjalan maka kemudian terbuka jilbabnya, sampai kemudian ada seorang muslim yang dalam rangka menjaga kehormatan dari muslimah ini, maka kemudian berkelahi dengan laki-laki Yahudi yang mengganggu tadi, sampai kemudian terbunuh si Yahudi tersebut. Tetapi Rasulullah SAW kemudian tidak membiarkan begitu saja, khususnya ketika mendapatkan informasi yang valid bahwa
Yahudi Bani Qainuqa di samping suka mengganggu secara personal terhadap kaum muslimin di Madinah, mereka ternyata juga melakukan banyak sekali kolaborasi ya untuk berkhianat kepada perjanjian Madinah yang telah disepakati di antara Rasulullah bersama dengan seluruh penduduk Madinah termasuk mereka ya, untuk menjaga kebersamaan dan seterusnya. Justru mereka ternyata Bani Qainuqa itu juga ikut-ikutan untuk membantu orang-orang kafir Quraisy dalam peperangan perang Badar walaupun tidak secara langsung ya. Nah, mengetahui informasi ini maka Rasulullah SAW kemudian memerintahkan kaum muslimin untuk mengepung ya suku Yahudi Bani Qainuqa tersebut ya. Dan 15 hari dikepung sampai kemudian akhirnya mereka menyerah ya, mengikuti apa yang diputuskan ya. Dan Rasulullah SAW atas lobinya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh Yahudi ya, karena juga dekat dengan Yahudi itu tokoh munafik ya, tokoh munafik melakukan lobby kepada Rasulullah SAW untuk kemudian memaafkannya. Akhirnya oleh Rasulullah SAW dimaafkan, akan tetapi ya dimaafkan dengan syarat apa? Mereka kemudian diusir ya. Nah, ini teman-teman semuanya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Islam ketika kemudian telah memiliki kekuatannya, dan karenanya juga memang di antara kewajiban dari kaum muslimin, orang-orang yang beriman itu adalah memberikan kontribusi pembelaannya terhadap Islam sebatas kemampuan yang dia miliki secara optimal, secara maksimal. Mastata'tum. Ketika sudah mampu. Saat di Mekah dulu ada banyak yang disiksa, tapi Rasulullah bersama dengan kaum muslimin belum punya kekuatan sehingga ada yang sampai dibunuh. Tetapi ketika kemudian di Madinah telah memiliki kekuatan, maka ya tidak boleh ada kedzaliman sedikit pun ya, termasuk kedzaliman kepada seorang wanita sampai kemudian terbuka auratnya, maka hal ini tidak bisa dibiarkan sampai kemudian dalam prakteknya Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan pengusiran kepada orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Nah, teman-teman semuanya, berikutnya kaum muslimin orang-orang kafir Quraisy ya, setelah kekalahannya di perang Badar yang menyesakkan luar biasa seperti itu, memalukan luar biasa seperti itu, maka mereka kemudian mencoba menggalang kembali kekuatannya untuk membalas dendam ya, dengan balas dendam yang luar biasa dengan maksud untuk mengalahkan kaum muslimin ya. Maka kemudian di setahun kemudian, tahun ketiga Hijriah, berangkatlah di bulan Syawal ya 3.000 orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan ya. 3.000 pasukan ini ya, di dalamnya ada Khalid bin Walid ya. Nah, pasukan berkudanya dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, 3.000 berangkat ya. Ketika Rasulullah SAW mendengar informasi ini, segeralah kemudian beliau SAW mengumpulkan pasukan kaum muslimin, berkumpul 1.000 orang, 1.000 pasukan. Dalam perjalanannya, setelah kemudian berjalan, ternyata kemudian ada 300 orang yang terprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik di Madinah. Karena ketika sebuah bangunan masyarakat muslim itu sudah terbangun, maka dalam sejarah itu kita bisa mengambil pelajaran ya. Biasanya di dalamnya kemudian ada tokoh-tokoh munafik. Kalau di zaman penjajahan Indonesia dahulu itu ada istilah zaman pembebasan untuk melawan penjajah, itu ada londo ireng ya. Kalau di ini munafik ya, ada tokoh munafik. Nah, atas provokasi Abdullah bin Ubay bin Salul, maka kemudian 300 orang ini kembali ya. Berarti tinggal 700 orang. 700 orang inilah ya pasukan utama dalam perang Uhud. Rasulullah SAW menempatkan 50 pasukan pemanah ditempatkan di bukit ya untuk menjaga situasi kondisinya. Dan kata Nabi SAW, beliau dengan tegas mengatakan bahwa jangan berpindah ya, dan jangan bergerak ya, apapun kondisi kaum muslimin yang di bawah ya, apapun kondisinya, menang atau kalah, unggul maupun terdesak, apapun kondisinya, jangan berpindah dari bukit yang telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. 50 pasukan. Teman-teman semuanya rahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Maka kemudian akhirnya terjadilah peperangan dalam perang Uhud ini, ya. Di sesi awal peperangan ini kaum muslimin berhasil mengalahkan, ya, mengalahkan orang-orang kafir Quraisy, ya, berhasil mendesak. Nah, ketika kemudian berhasil mendesak, ya, maka terlihat beberapa banyak ghanimah, barang-barang rampasan perang yang kemudian bisa diambil, dan begitu banyaknya, ya. Maka inilah satu pembeda yang besar yang terjadi di antara perang Badar dengan perang Uhud, ya. Apa itu? Di perang Badar, kemenangan utama kaum muslimin itu, ketika kita bedakan dengan perang Uhud, itu adalah di dua hal terpenting. Yang pertama adalah, ya, perhatian dan fokusnya kaum muslimin, ya, itu untuk mendapatkan kemenangan dan hasil akhirat yang luar biasa. Artinya tujuannya hanya untuk Allah. Kemudian ketika berperang, mengalahkan musuh, membunuh, ataukah bahkan mungkin ketika terbunuh mendapatkan syahid dan sebagainya, itu semata-mata untuk mendapatkan keuntungan akhirat, ya. Sehingga dominasi tujuan akhiratnya itu semata-mata itulah tujuannya, ya. Yang kedua, ketaatannya kepada Rasulullah SAW sebagai qaid, sebagai komandan perang, itu mutlak dan sama sekali tidak bergeser daripadanya. Sami'na wa ata'na fil masyad wal makrah fil usr wal yusr, itu mutlak dilakukan oleh semua para sahabat tanpa kecuali, ya. Nah, tentu kemudian mentalnya tadi, mental akhirat, ya, maka tidak terbuai dengan mental dunia. Contoh tadi ketika Abdurrahman bin Auf mendapatkan tawanan, yakni Umayyah bin Khalaf. Tetapi karena kemudian Bilal bin Rabah, ya, yang selama ini disiksa dan seterusnya luar biasa, hingga kemudian mau membunuhnya, ya sudah, akhirnya diserahkan kepada Bilal bin Rabah untuk kemudian dieksekusi, ya. Nah, artinya tujuan akhirat yang dinomorsatukan, ya. Sebaliknya di dalam perang Uhud ini, ya, kaum muslimin kemudian mulai ada bayangan dunia yang ada di dalam peperangannya. Dan inilah yang menjadi sebab kekalahan utama di dalam perang Uhud, yakni ketika kemudian apa yang ada di dunia, ya, kemenangan-kemenangan, rampasan-rampasan perang, itu kemudian membuat abai terhadap yang kedua, otomatis menjadi melupakan perintah Rasulullah SAW yang akhirnya tidak taat kepada perintah Nabi. Kepada 50 pasukan panah yang ada di bukit, Rasulullah SAW menegaskan, tetaplah di sini dalam kondisi menang ataupun kalah yang ada di bawah, unggul ataupun terdesak. Tetapi, ya, ketika kemudian pasukan yang di bawah ini kemudian berhasil mendesak musuh hingga kemudian terlihat banyak sekali ghanimah, maka ternyata sebagian besar dari pasukan, 50 pasukan pemanah yang ditetapkan di bukit tersebut kemudian mulai terbuai bayangan, waduh, ini asik juga kalau kemudian ya kita membantu saudara-saudara kita, ini mudah menang, ini sudah menang, ya. Kemudian turunlah banyak dari mereka, turun, ya, dari bukit yang telah diperintahkan Nabi untuk tetap tersebut, ya. Begitu kemudian mereka banyak sekali yang turun, maka pasukan berkuda musuh kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid melihat celah itu, hingga kemudian berputarlah dia untuk kemudian menyerang dari belakang. Pada waktu itulah, ya, saudara semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang di awalnya sudah mendapatkan kemenangan disebabkan dua hal tadi, yakni terbuai oleh dunia dan kemudian tidak menaati perintah Rasulullah SAW, maka kaum muslimin kemudian mendapatkan serangan yang mendadak yang luar biasa dari belakang oleh pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, sehingga kaum muslimin relatif kucar-kacir pada waktu itu. Teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kemudian, ya, di dalam peperangan ini, perang Uhud ini, ya, Rasulullah SAW tentunya kemudian nanti selamat, tetapi ada berita hoax yang sempat tersebar, ya. Ada berita hoax, sehingga hati-hati dengan berbagai macam berita dan informasi, ya.
Kenapa? Karena ketika kemudian kaum muslimin sudah terdesak, ya, terdesak, suasananya serba tidak menentu, kocar-kacir dan luar biasa, ya. Kemudian Rasulullah SAW dikabarkan, ya, meninggal, ya, dikabarkan meninggal. Ini pasukan kaum muslimin terbelah dua. Yang satu begitu kemudian mendengar Rasulullah meninggal, itu loh, Rasul saja sampai meninggal, maka kemudian kita harus terus semakin bersemangat untuk juga mendapatkan kesyahidan, ya. Cuma karena kenekatan yang luar biasa, akhirnya pertimbangan, berbagai macam pertimbangannya juga menjadi agak kacau. Yang kedua, ya kalau Rasulullah sudah meninggal, buat apa orang kita berperang ini bersama dengan Rasulullah, dipimpin oleh Rasulullah, pimpinan kita sudah nggak ada, ya. Maka ya sudahlah, gitu kan. Rasa putus asa yang menggelayuti mereka, ya. Suasana ini kemudian semakin membuat kaum muslimin benar-benar tertekan, sampai Rasulullah SAW sendiri itu kemudian beberapa kali terperosok, hingga kemudian beliau akhirnya dilindungi oleh beberapa sahabat, termasuk ada sahabiah yang melindungi fisik beliau, ya. Beliau sendiri kemudian berdarah, ya, cukup terluka cukup banyak, dan kemudian ada di pelipis beliau itu terkena sebagian pecahan-pecahan dari besi itu mengenai pipi beliau. Ada rantai, ya, di baju besi beliau itu juga masuk, ya. Ada 3 bagian yang masuk ke wajah beliau yang mulia Rasulullah SAW, ya. Pada waktu itu cukup banyak kaum muslimin, ya, yang kemudian akhirnya melindungi Rasulullah SAW, ya, sampai kemudian dalam perlindungan itu saat Rasulullah SAW kemudian mulai mendekati di Bukit Uhud, hingga kemudian pengejaran dari kaum muslimin, ke orang-orang kafir ini mulai sedikit terhenti, ya. Ragu juga, jangan-jangan masih ada pasukan tambahan dan seterusnya, ya. Dengan penegasannya Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwa kami punya pembela, yakni Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kalian tidak punya pembela, ya. Dalam kondisinya terdesak yang luar biasa seperti itu, spirit keimanan yang tertancap di dalam diri Rasulullah bersama dengan para sahabatnya tetap untuk teguh dan kemudian menegaskan tentang kekuatan tersebut. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada peristiwa-peristiwa yang sangat istimewa. Misalnya, ya, sahabat Talhah bin Ubaidillah. Sahabat Talhah bin Ubaidillah itu beliau mempersiapkan dirinya untuk menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian beberapa puluh luka yang ada di dalam tubuh beliau, ya. Termasuk ketika kemudian beliau tubuhnya dalam kondisi terluka itu, Rasulullah SAW diminta oleh para sahabat untuk naik, ya, naik ke batu, tetapi pijakannya tidak ada, sampai kemudian beliau beberapa kali terperosok. Maka kemudian Talhah bin Ubaidillah menyiapkan dirinya, ya, untuk menjadi tempat pijakan Nabi SAW, ya. Silahkan wahai Nabi, naik di badanku, menjadi pijakannya Rasulullah SAW untuk naik, ya, ke batu yang telah diminta oleh para sahabat untuk menyelamatkan Nabi SAW. Sampai kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwa aujabat Talhah, ya, Talhah wajib masuk surga, Talhah wajib masuk surga, ya. Kalau engkau ingin mengetahui seorang syahid yang masih hidup berjalan di muka bumi, maka dialah Talhah, ya. Nah, saudara semuanya yang dirahmati Allah, teman-teman semuanya, ini Talhah. Ada juga sahabat yang kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah itu melihat besi yang nancap ke pipi beliau, ada 3 ke wajah beliau sallallahu alaihi wasallam tadi. Maka kemudian beliau ambil besi tersebut dengan gigi beliau, ya. Sampai kemudian beberapa kali, ya, rompal gigi Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, teman-teman saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah perjuangan kaum muslimin ketika kemudian, ya, di dalam peperangan yang memang kalau dari sisi jumlah selalu tidak seimbang. Perang Badar itu sepertiganya. Pun demikian dalam perang Uhud ini juga sepertiga, bahkan kemudian yang 300, yang sepertiganya lagi itu kemudian diprovokasi oleh tokoh munafik, ya.
Nah, pada kondisi yang seperti itu ya, sebenarnya masih sangat mungkin menang, akan tetapi kekalahan yang luar biasa yang didapatkan dalam perang Uhud ini memberikan pelajaran yang sangat istimewa bagi kita, bahwa ya, ketika kemudian dua hal unsur kemenangan yang Allah berikan kepada kaum muslimin di perang Badar itu dihilangkan atau tidak ada pada diri pasukan muslim, maka inilah penyebab utama kekalahan dalam perang Uhud. Apa itu dua? Yang pertama adalah semangat untuk seluruh aktivitas perangnya, aktivitas perjuangannya untuk meraih keberhasilan akhirat, dan yang kedua adalah ketaatan mutlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat dua ini hilang, maka terjadilah kekalahan di dalam perang Uhud. Semoga bisa kita dapatkan ibrah dan manfaat yang sangat mendalam, hikmah dari kekalahan dalam perang Uhud ini, dan jangan sampai kemudian kita mendapatkannya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.